Assalamualaikum brambangku. Wes kuat, sing kuat dikuatno, pokoknya dikuat-kuatno. Kabeh iki ya wis ngalami ujian. Dadine awakmu iki sing kuat dhewe. Tak arep-arepno awakmu kuat dhewe sak kanca-kancane, timbang kanca-kancane. Muga-muga awakmu kuat dhewe. Soale iki wis akeh brambang sing sambat wis padha njaluk mulih. Aja mulih dhisik nggih ya. Santai ning kene tak openi tenanan. Pokoke awake diwaras-warasno sampai tutuke. Njalukmu obat apa, njalukmu apa, tak turuti. Sing penting awakmu tetep sehat. Kuwi jaluk aku. Nek awakmu sehat, aku ki lho ya melok sehat pikirane, sehat awake. Lah ngene wis woh ngene. Yo iki marem. Bapakmu ki marem, Ger. Temen marem. Nah, iki. Sing tengah koncone kongkon woh yan. Wis Bung. Oh, ya wis mulai. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya dulurku? Ayo dulurku saka ngendi wae iku. Semoga kabare sampean kabar sehat, kabar baik setiap dino, setiap hari. Jadi kalau permasalahan bawang merah ini ya kita anggap ini kita komunikasi di video di YouTube ini dalam permasalahan bawang merah. Di kolom komen ini ibarat kita ini jagongan, ndayuh jagongan, cangkruan rokokan karo kopi. Ya dulur, kali ini bawang merah saya sudah menginjak usia 36 hari. Umpama bayi, anak bayi ya selapanan, diselapani nggawa berkat. Iki di sepasari yo gak sepasaran tok, gak diselapani tok. Setiap hari ya disolapati. Nah, jadi karena ini berkah solawat, maka yang lain-lain lewat ini semoga bisa tetap selamat. Saya taruhkan gitu ya. Bagi yang tidak merokok, jangan belajar merokok. Karena ya memang gimana dulur, dulu ndak pernah ngerokok, sekarang ngerokok. Sejak saya usia 27 tahun baru rokok. Berarti ngerokok saya pirang tahun ya, 20 tahunan. Sepuron lur.
Oh ya, ini jatahnya ngobat dulur. Jadi ini kegencer selama itu banyak godaan ini. Jadi untuk saat ini malah cuaca ini mendung terus. Hati-hati dulur. Untuk buah merahnya yang saat ini menginjak usia 20-an, hati-hati. Karena apa? Selama ini kan jarang hujan. Dan ini kalau jarang hujan, banyak ini kan kemarau, istilah ini rendeng tapi kemarau kemarin tuh. Kan tanah menjadi, kalau bisa dikatakan, tua. Ya memang tanah itu tua. Sejak dulu memang tua. Sebelum kita ada, sebelum mbah kita ada, tanah sudah ada. Tapi yang saya maksud tua ini, pokoknya roh dewe lah. Itu nanti kalau sewaktu-waktu terus kena hujan, ini pertumbuhan bawang merah ini akan payah, langsung los. Nah ini akan mengkhawatirkan. Tapi kalau yang punya sampean-sampean yang mengikuti video metode yang saya sarankan, insya Allah bawang merah sampean ini tambah kenceng, tambah kokoh ya. Tapi hati-hati, tetap hati-hati. Mergo ki gak enek salah wong hati-hati iki, gak enek salah. Dene wingko kesandung ya. Wong jeneng wis hati-hati, pemeneh gak hati-hati kaya apa ya. Nah, untuk bawang merah saya ini sudah menginjak selapan 36 hari ini. Untuk pengobatan kita masih tetap untuk pemakaian takaran paling tidak dipertahankan. Lah seumpama pengen lebih, ya kita tingkatkan gitu. Nah, untuk meningkatkan ini kita harus selalu kontrol setiap hari. Karena kalau memang kita ini ibaratnya perhatian sama bawang merah kita, ya tidak melihat satu hari aja sudah kangen itu loh. Itu sudah menjiwai berarti. Nah, jadi banyak hujan angin, terjadi hujan angin. Ada yang komen masalah karena pecah itu karena keras. Nah ini, saya ini ndak usah diomongin lagi itu. Masalah itu sudah saya pecahkan dari dulu. Jadi kuat, keras, beda dengan kuat. Atos beda dengan keras. Jadi kalau keras itu memang kalau tidak didampingi dengan lentur, ini memang bahaya, malah mudah kena. Nah, tapi dengan metode yang saya ajarkan, saya sarankan, ada yang keras, ada untuk pengeras, ada untuk pelentur, ada. Makanya sampai saya sarankan selalu memakai dakonil. Nah ini sudah saya pikirkan sebelumnya. Jadi ndak usah ditanya, ndak usah saya ndak usah dikasih tahu, ndak usah. Yang sampai kasih tahu saya itu loh, sudah saya pendam sejak dulu, ini sudah ada. Jadi saya itu ya bingung, seakan-akan saya ini gimana. Enggak, saya ini kan bingung aku nih. Pokoknya dulur-dulur, untuk cuaca yang semacam ini selalu dipantau. Berambangnya ojo sampai sedino gak dipantau terus. Umpama yang usia 20-an dia kelihatan melengkung. Nah, melengkung ini supaya bisa kaku, ini apa? Bagaimana caranya? Kaku tapi tidak keras. Itu. Makanya saya sering menyarankan jangan meninggalkan, walaupun saat kecil, untuk pemakaian antrakol. Ini sudah memasuki pemakaian banyak. Antrakol, dakonil. Jangan lupa. Itu nanti bawang merah kaku tapi lentur. Nah,
atos tapi lentur. Lah, permasalahan yang dibicarakan karena daunnya pecah kena angin itu karena daunnya terlalu keras, gemuk, subur, pucuk ndak kuning ya. Pucuk kuning, saya kan sudah bilang bawang merah itu harus pucuk kuning. Nah, karena pucuk kuning ini pertumbuhan berarti tidak los. Sampai bayang no, sampai ngisi got pakai diesel, sampai salurkan ke selang. Selang itu kalau sampai buntet, lama dia setelah sampai buntet dia akan petundung lah. Iki podo kok ceritanya berembang iki. Makanya iki dikuning no. Enak-enak kuning iki malah beneran, malah bagus walaupun usianya 20-an. Tidak masalah. Jadi pucuk kuning ojo ditekono maneh. Nah, berarti kalau usia 20-an pucuk kuning itu sudah wajar umum. Karena apa? Berarti kakaknya ini tahu masih ada adik-adiknya. Tak mandek, tak rondok, tak lereni, nek ku seneng-seneng, nek ku huya-huya, ben gak ngelos. Mergo adik-adik iki jene arepe muncul. Nah, mempersilahkan adik-adiknya muncul lagi. Nah, itu makanya adik-adiknya jadi banyak tapi sehat kokoh. Karena apa? Kakaknya agak ngeladrah. Makanya untuk berambang lagi usia 14 hari ini tinggi karena belum muncul adiknya. Makanya ini kok dibiarkan tinggi terus, adiknya belum muncul sebab usia masih dalam kategori sangat-sangat muda. Nih, nanti kalau sudah menginjak usia 24 ke atas, ini adik-adiknya muncul tuh. Nah, supaya masih kecil itu adiknya muncul, itu pucuknya harus kuning, kakaknya harus agak istirahat. Maksudnya untuk nek ngenteni dhuwit iki lho. Aja boros-boros nemen, ibarate ngono. Lah, kakak adik iki biar tumbuh ya sehat. Nah, itu nek gak mungkin usia kecil kok langsung beranak banyak, ndak mungkin, ndak bisa. Makanya banyak bawang merah itu kejadian saya bilang fase pertama bulir usianya ya 16 hari mulai sampai 25. Ini fase bulir gawat-gawate. Nah, ini sebab apa? Belum banyak muncul tunas. Jadi identiknya dia tinggi. Nah, apalagi kalau bibitnya kecil di musim penghujan ini bahaya. Dia akan meninggi terus karena dari umbinya ini kecil akan istilahnya belum berproses untuk beranak lagi. Tapi kalau bibitnya besar, dia langsung muncul banyak. Itu makanya untuk musim rendengan penghujan ini lebih baiknya bibitnya gede. Itu kalau musim kemarau bebas, cilik kecil tidak masalah. Karena satu, kecil identik bulir hampir tidak ada. Kedua, kalau kecil ini semakin berkembang ini anaknya akan proses lama, tapi dia akan beranak juga. Makanya usianya tambah. Nah, sedangkan ini kalau jadi ini bagus bibit kecil. Umpama kalau besar anaknya 17, ini kecil anaknya pokoknya maksimal dia mau ngeluarkan anak itu 10. Itu malah besar yang 10 itu. Nah, makanya bibit kecil kalau musim kemarau bagus juga itu ya itu. Nah, makanya untuk pupuk pertama kalau bibit kecil ini memang harus digenjot dulu. Setelah itu kita nunggu perkembangan. Walaupun pupuk bibit gede juga gitu, tapi identik khusus untuk bibit kecil ini memang
saya itu membuat metode ya, kalau itu nanti digunakan untuk pupuk untuk bibit besar ini malah bagus. Yang saya jaga-jagain kan itu nanti kalau ada bibit yang kecil. Tapi ini pokoknya metodenya pas semua, bibit kecil bibit besar pas, fungisida juga gitu, pupuk juga gitu. Nah jadi ini sudah sembuh, bawang merah saya ini sudah sembuh insya Allah, alhamdulillah, dengan metode yang penemuan saya kemarin. Alhamdulillah ini bersih, jadi seger lagi, seger kayak bocah lagi baradus, kayak cewek lagi baradus terus macak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kabeh kuwi sing gerakna awake iki Gusti Allah. Kok iso awake dhewe iso gerak lah kuwi. Awake dhewe iki tetep semeleh. Dadi nek wong iso ngene-ngene iki aja iso nemokno. Mergo apa? Kabeh gerak usike awake dhewe iki sing nglairno sapa wis. Kuwi ae. Lagi iso nandur berambangan wis omongane sakaron. Lah. Kayak aku. Gak lho. Aku santai. Wonge santai, aku ki dulurmu muga. Oke dulur, ini nanti sampean lihat takarannya untuk pengobatan dulur ya. Jadi nanti saya grem-grem lagi. Pokoknya ini saya lakukan segera karena ini mendung. Oke dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Nativo 1 2. Untuk Nativo 2 sendok dulur. Jadi pertahanan pemulihan kembali. Untuk Nativonya 2 sendok dulu ya. Kali aku. Nativo 2 sendok. Ini usia 36 hari masih ada tumbuh tunas. Jadi kalau tunasnya ini nanti lahir dengan tegak lurus, gede dur. Nah, biasanya itu nanti akan memperbesar popor. Dan selanjutnya yaitu Remasol usia 36 hari dikasih ini 20 30. Nah, 30 cc. Apabila bawang merah sampean pokok ngingeti kok mau wedeni
sampai bisa tambah lagi. Jadi 35 sampai 40. Ini kalau bawang merahnya sudah kaku, lentur, kaku ini kaku lentur. Bukan kaku keras, bukan. Kalau sampai memakai kalsium, dia akan keras, getas. Jadi kaku ora getas. Kalau getas cenderung dia warnanya agak bening tapi kaku, keras itu. Biasanya kalau pakai kalsium begitu. Itu biasanya kalau kena matahari dia nampak sangat-sangat lembek, lentur lah. Ini tadi Remasol. Ini untuk pengontrolan penebalan. Selanjutnya yaitu perekat. Perekat bisa dikasih 20, 25 sampai 30. 25 standar. Nah, jadi untuk perekat ditampilkan. Karena waktu lalu Bagor Wetan ini bawang merahnya kena hujan angin, itu bisa luka, pecah. Itu karena apa dulu? Karena hujannya itu pada waktu siang. Makanya kan saat siang bawang merah semua kan menunduk dulu. Nah, setelah menunduk itu langsung ada angin. Jadi belum hujan, angin. Nah, ketambah angin, akhirnya bawang merah itu kan kayak ambruk dulu. Setelah itu langsung digencar hujan deras langsung. Ini yang menyebabkan bawang merah ini patah, luka, terus pecah. Nah, tapi yang kedua ada hujan angin lagi, tapi waktunya sore. Jadi tidak masalah. Kalau kena ya sebagian kena. Sebab bawang merahnya ini dalam kondisi kalau sudah sore ini tegak. Kalau siang-siang panas, kena hujan, kena angin, terus hujan deras, nah ini akan berakibat. Jadi ini bukan karena ndak kuat, ndak, sak kuat-kuate opo wae nek keter angin terus udan yo bakal yo pecah. Apalagi kondisinya siang bawang merah semua menunduk, ketambah kena angin semakin menunduk, akhirnya dihantam hujan. Nah, podo koyo mapakno awake. Cara wong digepuk, dipukul itu kalau posisi berdiri kita walaupun kena cuma sebagian dulu, tapi kalau kita tidur membongkok kena semua itu loh. Jadi tidak bisa disimpulkan itu, tidak bisa lur. Yang komen itu coba tanam di Bagor Wetan sampean di Nganjuk. Bukannya saya ini ndak mau ndak. Kalau memang itu benar-benar bermanfaat saya ambil. Setelah itu dimasukkan dakonil. Nah, ini dakonil ini 1, 2,
3. Makanya saya suruh pakai terus. Ini untuk kelenturan. Fungisida juga melindungi ini untuk kerjanya ini bisa menjadikan bambarannya hijau, lentur, tidak keras, tidak rapuh. Ada kan yang kenceng tapi rapuh ada. Ini kabeh kuwi disekolahi. Jadi kita ini ya sekolah urip, sinau urip awake dhewe karo urip Brambang. Nah iki selanjutnya yaitu antrakol. 1 2 3 4 5. Antrakol 5 sendok. Usianya sudah 36. Antrakol mulai turun 1 sendok tuh. Tapi kenapa ini kok masih 5 sendok? Karena 1 kemarin pernah kena. Nah, ada terus tumbuh lagi tunas. Ini tunasnya pasti remaja. Nah, kalau masih remaja, kita harus menyuguhkan hidangan juga untuk yang remaja. Tunas remaja itu kebutuhannya sing nom barang ya diladeni. Kok lagi tukul bayi masa usiane wis anu tapi tunase bayi digemplang kabeh sing tua kabeh. Yang sakne no. Tunas ini belum tumbuh besar, tumbuh tinggi, sampai tidak memikirkan kelanjutannya, sampai antemi nggawa fungisida sing keras-keras tok, akhirnya tidak nyampe dia. Sebenarnya kan dia bisa tumbuh lagi, tumbuh tambah gede tuh. Wah, ini iki sinau urip. Kalau ada yang tidak suka sama geremangan saya, mau itu monggo sampean anu ganti. Ora apa-apa. Ben dulur-dulurku sing ndelok. Untuk selanjutnya yaitu tisen 1 2 3 4 5 6 7. Wah, kenapa kayak pitu? Kenapa dikasih pitu 7? Nah, karena tadi yang muda tadi kita harus kasih hidangan juga untuk 1 yang sudah tua. Lah yang muda nyicipi, mengikuti, tapi kan ada hidangan muda juga tuh loh. Dadine ben roh panganane wong tua iki, ben gak kaget. Jadi akan menebal walaupun dia usia muda, tapi dia juga ada gemblengan. Terusan dheweke jadi kokoh. Jadi anak-anak usia 15 ini kalau dilatih mental, dilatih kerjaan, ini dia akan tumbuh dewasa, ini akan jadi anak kuat. Itu tujuannya ini. Makanya langsung dimasukkan, saya sering kan langsung masukkan tisnya, mulai dikasih. Itu tujuannya itu. Tapi tidak memutuskan karena ada dakonil sampai antrakol. Jadi pertumbuhan masih.
Tuh, sampean diresapi, dieling-eling jajal bener apa ora. Nek matuk ya berarti ya gathuk, nek gak matuk ya berarti ya wis ra petuk. Selanjutnya yaitu kike marsal untuk pengabut dan kewan-kewan hibridan. Marsalnya dikasih 25 cc. Selanjutnya yaitu baret. Baret bisa dikasih 40. Wah, siki ben popore sing begagah kurang begagah ben begagah. Bakteri karo virusnya wis ben gak balik. Terus engko warnane umbi akan segera memerah. Selama ini yang saya alami tanam buah merah. Dulu saya ini pakai ini tidak pernah saya videokan. Buat apa wong ini? Buat saya sendiri, rahasia. Dudu-dudu wong. Itu awal mulanya. Tapi ternyata ya memang berbagi itu indah. Oh, enak awak turu ya so penak. Wis dulur ya. Wis kabeh iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telur untuk penyebaran ini diusahakan matanya ini selalu awas. Di mana ada yang agak kurang sehat, itu nanti bisa detik diberhentikan. Pada yang mau bulir atau apapun itu langsung kita tembakkan. Jadi ya jangan lari terus. Jadi sambil diamati, diteliti. Nah, kapan sampai tidak mungkin tidak ngobat atau tidak siram ini kok jalan di got kok neliti, tidak mungkin. Pasti sampai ini kesempatannya ini ngobat sama siram. Jadi tahu keadaan buah merah kita. Jadi intinya tanam buah merah ini kita harus teliti, waspada, jeli. Jadi ya kalau kita main pupuk, main obat ini harus dipikirkan dulu. Karena tanam buah merah ini tidak syukur subur, syukur lemu. Jadi ya butuh sehat sampai tua, sampai panen. Cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.